أسعدنا بينا بنور هدينا من مكة Kids حبيبنا Series. سفر المدينة. Hari itu adalah hari yang indah dan cerah di sebuah pulau kebaikan, di mana Hasan dan Laila berangkat ke rumah kakek mereka untuk menghabiskan liburan musim panas. Setelah tahun ajaran yang panjang, rumah kakek selalu dipenuhi dengan tawa dan aroma lezat dari menu makan malam yang disiapkan oleh nenek dan senyuman tampak di wajah seisi rumah. Setelah seminggu penuh petualangan yang indah di seluruh pulau, mengunjungi pegunungan dan pantai-pantai yang indah, kakek berbisik di telinga nenek. Saya punya ide untuk petualangan khusus bagi cucu-cucu kita besok. Mari kita sembunyikan harta karun kecil di halaman belakang. Dan kita lihat bagaimana kasih mereka terhadap petualangan ini. Kedengarannya ide yang sangat menarik. Dan apa harta karunnya? Kita akan menyiapkan sebuah kotak kecil, mengisinya dengan koin-koin berkilauan dan manik-manik berwarna-warni, serta sebuah surat yang berisi pesan istimewa di dalamnya. Pagi-pagi sekali sebelum anak-anak bangun, kakek dan nenek membawa kotak itu dan memasukkan uang serta manik-manik berwarna-warni, juga pesan yang ingin ditulis oleh kakek di dalamnya. Mereka menyembunyikannya di belakang pohon ek tua di halaman belakang rumah. Setelah sarapan pagi yang indah enak bersama kakek dan nenek, kakek mulai berbicara. Saya mendengar bahwa ada sebuah harta karun tersembunyi di suatu tempat di halaman belakang, dan mereka bilang harta itu untuk siapa saja yang bisa menemukannya dan menggunakannya dengan bijak. Tetapi hanya yang berani dan cerdas yang akan bisa menemukannya. Telinga anak-anak langsung tertarik. Hasan dan Laila saling menatap penuh semangat. Harta karun di halaman belakang. Hasan berbisik dengan mata berbinar penuh kegembiraan. Kita harus menemukannya. Teriak Laila yang sudah merasakan serunya petualangan Hasan. Dan Laila segera mulai merencanakan pencarian. Laila sebagai yang tertua memimpin. Mari kita bekerja sama untuk menemukan harta karun. Kita akan mulai dengan mencari di bawah pohon dan semak-semak. Mereka mengambil beberapa peralatan kecil dari gudang kebun dan bergegas ke halaman belakang. Matahari masih bersinar cerah dan angin sepoi-sepoi membuat hari itu sempurna untuk petualangan. Saat mereka mencari, mereka tertawa dan berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan harta karun. Aku akan membeli beberapa buku baru. Aku akan menyisihkan sebagian untuk membeli hadiah untuk bibiku dan menggunakan sisanya untuk perjalanan kita ke Pantai Cahaya. Nenek mengangguk bangga mengetahui bahwa mereka semua berpikir tentang cara menggunakan harta itu dengan bijak. Setelah beberapa saat, Hasan melihat sesuatu yang janggal di dekat pohon ek tua di ujung halaman. Lihat, ada sesuatu yang berkilauan di bawah pohon itu. Hasan dan Laila berlari ke sana dan mulai menggali dengan hati-hati di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah kotak kecil berhias persis seperti yang direncanakan oleh kakek mereka. Dengan hati yang berdebar penuh kegembiraan, Hasan membuka kotak itu dan melihat koin-koin berkilauan manik-manik berwarna-warni dan selembar kertas yang terbungkus. Ia membuka lipatan kertas itu dan membacanya dengan lantang. Bagi siapapun yang menemukan harta ini, ingatlah bahwa harta terbesar bukanlah apa yang ada di tanganmu, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Gunakan hadiah ini dengan bijak untuk membantu orang lain belajar untuk tumbuh. Karena dengan melakukan itu, kamu akan menemukan harta sejati dalam hidup, ilmu, iman, dan kebaikan kepada sesama. Anak-anak saling berpandangan, senyum merekah di wajah mereka. Mereka mengerti bahwa harta yang sebenarnya bukan hanya koin atau manik-manik, tetapi pelajaran di baliknya. Mereka menunjukkan harta itu kepada kakek dan nenek mereka.
Ho 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 ho, kerja bagus cucuku. Hasan dan Laila mendengarkan dengan saksama. Kakek melanjutkan, Harta yang sebenarnya bukanlah emas atau perhiasan. Harta yang sejati ada dalam petunjuk kejujuran kepada Allah dan kebaikan kepada sesama jika kalian jujur dalam niatmu kepada Allah. Allah akan membimbingmu menuju harta tersebut dan memberikan cara untuk membantu orang lain berbuat baik kepada mereka dan membantu kebutuhan mereka agar Allah selalu menjadi penolong terbaikmu. kemudian kakek membacakan kepada mereka sebuah hadits dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membantu seorang muslim suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan di dunia dan akhirat. Anak-anak mengangguk bangga dengan penemuan mereka dan pelajaran yang telah mereka pelajari. Mereka tahu bahwa mereka akan membawa kebijaksanaan ini selamanya. Sejak hari itu, Hasan dan Laila melanjutkan liburan menyenangkan mereka di rumah kakek. Selalu mengingat harta yang mereka temukan di halaman belakang harta berupa memberi dan kegembiraan dalam berbuat baik. Setiap kali mereka mengunjungi rumah kakek. Setelah liburan musim panas, mereka sering kembali ke pohon ek tua, bukan untuk mencari harta lagi, tetapi untuk mengenang hari itu. Ketika mereka belajar bahwa harta sejati dalam hidup sudah ada di dalam diri mereka dan dalam kecintaan mereka untuk berbuat baik. Welcome to our channel. We hope you found inspiration and wisdom in our tales. If you have any suggestions or ideas for future stories, feel free to share your comments. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss a new story. Assalamu alaikum.